Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ramadhani. Saya dari Prodi S1 Manajemen. Di sini saya mau mempresentasikan hasil kerja tugas saya untuk memenuhi mata kuliah akuntansi biaya. Baik, di sini saya akan membahas tentang konsep dasar akuntansi biaya. Langsung saja kita ke materi pertama. Yang pertama yaitu ada akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Apa sih perbedaan dari kedua akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen? Jadi, akuntansi keuangan yaitu fokus pada penyusunan laporan keuangan eksternal atau biasa disebut dengan laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Informasi digunakan investor, kreditor, dan pemerintah. Sementara akuntansi manajemen yaitu fokus pada informasi internal untuk membantu manajemen dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Baik, yang selanjutnya yaitu ada pengertian akuntansi biaya. Jadi, akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan biaya produksi serta biaya lainnya untuk membantu manajemen dalam mengelola perusahaan. Selanjutnya ada tujuan dan peran akuntansi biaya. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu menentukan harga pokok produk atau jasa. Yang artinya akuntansi biaya menghitung seluruh biaya yang dipakai buat produksi atau bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Hasilnya dipakai untuk menentukan HPP per unit supaya perusahaan tahu minimal harga jual agar tidak rugi. Dan yang kedua yaitu mengendalikan biaya agar efisien. Jadi dengan mencatat dan membandingkan biaya nyata versus standar atau biasa disebut dengan budget, manajemen bisa lihat bagian mana boros atau tidak efisien. Misalkan ada pemborosan bahan, bisa dicari penyebabnya dan diambil tindakan perbaikan. Lalu yang ketiga yaitu menyediakan data untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang artinya data biaya dipakai buat budgeting, analisis make or buy, menentukan produk yang profitable, dan hitung titik impasse atau break even. Jadi manajer pakai data ini untuk memilih strategi yang paling menguntungkan. Dan yang terakhir yaitu menjadi dasar evaluasi kinerja yang artinya biaya dan variance atau selisih antara biaya aktual dan standar. Jadi alat mengevaluasi kinerja divisi atau pekerja. Dari situ bisa kasih feedback, pelatihan atau intensif supaya kinerja dan efisiensi meningkat. Baik, yang selanjutnya ada karakteristik informasi akuntansi biaya. Yang pertama yaitu relevan atau sesuai kebutuhan manajemen. Yang artinya data harus berguna untuk keputusan yang diambil. Contoh, info biaya per produk penting saat menentukan harga atau membeli produk yang akan diproduksi. Kalau tidak relevan, keputusan bisa salah arah. Dan yang kedua yaitu tepat waktu atau tersedia saat dibutuhkan. Yang artinya informasi harus sampai pada waktu yang diperlukan. Misalnya laporan mingguan sebelum rapat produksi. Kalau terlambat, info itu tidak berguna untuk pengambilan keputusan operasional. Dan yang ketiga yaitu akurat atau data harus benar. Yang artinya angka harus bebas dari kesalahan dan diklasifikasikan dengan benar. Misalnya bahan langsung versus overhead. Kesalahan membuat HPP dan profit salah berujung pada harga jual dan strategi yang keliru. Dan yang keempat, lengkap atau mencakup semua komponen biaya, yang artinya harus memuat seluruh komponen biaya, misalnya bahan, tenaga kerja, overhead, biaya tidak langsung, dan lain-lain. Kalau ada yang terlewat, perhitungan cost per produk jadi bias. Dan yang kelima yaitu dapat dipahami atau mudah digunakan oleh manajemen, yang artinya disajikan dengan format jelas, ringkasan, tabel sederhana, grafik, atau catatan singkat supaya manajer non-akunting juga paham. Kalau susah dimengerti, data jadi sia-sia karena nggak dipakai.
Baik, materi yang selanjutnya yaitu akuntansi biaya sebagai sistem informasi. Jadi, akuntansi biaya sebagai sistem informasi adalah mekanisme yang mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data biaya menjadi informasi yang berguna bagi manajemen untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Yang selanjutnya ada fungsi utama. Yang pertama yaitu berfungsi sebagai sistem informasi manajemen biaya. Yang kedua, proses pengumpulan data biaya, pengolahan data, penyajian laporan, dan distribusi informasi. Dan yang ketiga yaitu menghasilkan informasi harga pokok produksi, analisis biaya, efisiensi operasional, dan profitabilitas produk. Dan yang terakhir yaitu mendukung perencanaan, pengendalian, dan keputusan strategis. Lalu yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi sistem akuntansi biaya. Yang pertama, jenis dan karakteristik perusahaan. Terdiri dari yang pertama, perusahaan manufaktur, jasa, atau dagang memiliki kebutuhan informasi biaya yang berbeda. Dan yang kedua, skala usaha besar atau kecil juga mempengaruhi kerumitan sistem akuntansi biaya. Lalu yang selanjutnya ada jenis produk atau jasa yang dihasilkan, yang artinya terdiri dari produk homogen atau sama, biasanya lebih mudah dihitung biayanya. Lalu yang kedua, produk heterogen atau beragam, membutuhkan sistem perhitungan biaya yang lebih kompleks. Lalu yang selanjutnya yaitu ada teknologi produksi yang terdiri dari produksi manual, yang artinya biaya tenaga kerja lebih dominan. Lalu yang kedua, produksi otomatis atau modern, biaya mesin dan pemeliharaan lebih besar, butuh sistem pencatatan lebih detail. Lalu yang selanjutnya ada kebutuhan informasi manajemen. Jadi, jika manajemen butuh data rinci atau misalnya biaya per produk, maka sistem harus lebih detail. Lalu selanjutnya, jika cukup data umum, sistem bisa lebih sederhana. Lalu yang selanjutnya ada regulasi dan standar akuntansi, yang artinya peraturan pemerintah dan standar akuntansi atau PSAK atau IFRS memengaruhi cara pencatatan biaya. Selanjutnya, kepatuhan terhadap regulasi penting agar laporan bisa diterima secara resmi. Lalu yang terakhir ada lingkungan bisnis, yang artinya persaingan. Perusahaan yang bersaing ketat butuh sistem biaya lebih akurat. Dan ada juga kondisi pasar, yang artinya biaya harus dicatat untuk mendukung penetapan harga yang kompetitif. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang tadi saya sampaikan yaitu akuntansi biaya merupakan bagian penting dalam sistem informasi perusahaan yang berfungsi untuk mencatat, mengolah, dan menyajikan data biaya menjadi informasi yang berguna. Informasi ini membantu manajemen dalam menentukan harga pokok produk, mengendalikan biaya, menyusun perencanaan, mengevaluasi kinerja, serta mengambil keputusan strategis. Namun, penerapan sistem akuntansi biaya sangat dipengaruhi oleh jenis perusahaan, skala operasi, teknologi produksi, kebutuhan informasi manajemen, serta regulasi yang berlaku. Karena itu, setiap perusahaan harus menyesuaikan sistem akuntansi biayanya agar relevan, akurat, dan bermanfaat sesuai kondisi bisnisnya. A few moments later. Nah, itulah tadi materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.